Kemon. Katanya nih, ayam-ayam yang dipelihara sama manusia sekarang berasal dari ayam liar loh. Keturunan ayam liar jinak disilangkan dan diberikan treatment khusus untuk mendapatkan spesies ayam unggulan. Makanya sekarang ada banyak kan jenis ayam ternak kayak ayam probiotik. Berbeda dengan ayam potong biasa, ayam probiotik diternak secara alami tanpa menggunakan zat kimia apapun. Mulai dari penetasan telur, perawatan, hingga ayam siap potong. Karena hal inilah, ayam probiotik memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibanding ayam biasa. Nah, sekarang ikut Unyil yuk. Lihat proses pembuatan ayam probiotik siap saji, mau dibikin jadi ayam asap. Yuk, kita kemon. Nah, kita siapkan dulu bahan bakunya. Secara fisik, daging ayam probiotik dan ayam biasa juga kelihatan kok bedanya. Pertama, warna ayam probiotik lebih cerah daripada ayam biasa. Lalu bisa dilihat kalau daging ayam biasa memiliki lapisan lemak yang lebih banyak. Terus, daging ayam probiotik lebih kenyal ketika disentuh. Sedangkan untuk aromanya, ayam biasa memiliki aroma yang lebih amis ketimbang ayam probiotik. Dalam satu hari, pabrik yang berlokasi di Bandung ini bisa memproduksi 1000 ekor ayam loh. Mantap! Sebelum ke proses selanjutnya, ayam-ayam yang masih beku ini didiamkan selama 1 malam untuk dilumerkan. Setelah lumer, daging ayam kemudian dicuci untuk membersihkan sisa-sisa bunga es dan kotoran yang masih menempel. Wih, ayamnya mandi nih. Biar tetap segar, mandiinnya pakai air dingin juga ya. Selanjutnya, daging ayam akan kita banting-banting. Bukan dibanting kayak orang berantem ya. Tapi dimemarkan dengan alat ini nih. Tujuannya agar pori-pori daging terbuka sehingga bumbunya bisa meresap masuk ke dalam daging. Setelah itu kita vakum deh, biar bumbunya semakin menyatu dengan daging. Habis dibumbuin, ayamnya kita gantung nih di rak ini. Kenapa digantung? Karena kalau diletakkan di tray atau nampan, kematangan dan warna ayam jadi nggak merata. Pasti nggak mau kan kalau makan ayam asap matangnya belang-belang gitu. Nah, ini dia kayu yang dipakai bahan bakar pengasapannya. Ini kayu bukan sembarang kayu nih. Kayunya langsung didatangkan dari Jerman loh. Wih, mantap! Untuk jenisnya sendiri menggunakan kayu oak dan maple. Dua jenis kayu ini memang sering dipakai membuat daging asap. Soalnya meski asapnya banyak, sisa pembakarannya lebih sedikit. Terus kayu-kayu ini juga memberikan cita rasa yang lebih enak terhadap daging asap. Prosesnya sendiri makan waktu sekitar 2 jam dengan suhu hingga 76 derajat Celcius. Oh iya, pemanasannya juga dibikin bertahap loh. Biar ayamnya tidak kering dan gosong. Selesai diasap, ayam gak langsung di-packing, tapi harus didinginkan dulu agar aroma ayam tidak berubah. Memasak daging dengan cara diasap seperti ini memang sudah dilakukan sejak zaman dulu sebagai cara untuk mengawetkan makanan. Nah, setelah di-packing, ayamnya dibekukan nih hingga suhu 18 derajat Celcius. Sebelum kemudian dipasarkan ke seluruh Indonesia. Selayaknya makanan siap saji, penyajian daging ayam frozen ini praktis kok. Tinggal dipanaskan selama 18 menit sebelum disantap. Apalagi ayamnya kan sudah dibumbui, bisa langsung dikonsumsi deh. Tapi bukan berarti nggak bisa dikreasikan ya. Kayak yang mau Unyil buat sekarang ini, ayam asap isi ayam. Hah? Loh, gimana maksudnya tuh? Yaudah, yuk langsung saja kita mulai. Pertama, kita tumis dulu nih bawang putih, bawang merah, dan bawang bombaynya. Jangan lupa masukkan wortel juga ya. Sambil menunggu layu, kita siapkan daging ayam cincang. Lalu campur dengan 1 butir telur. Terakhir kita campurkan dengan tumisan bawang dan wortel tadi. Terus aduk deh sampai merata. Nah, isiannya sudah siap. Tinggal kita masukkan nih ke ayam asapnya. Sebelumnya kita masukkan dulu keju mozzarellanya biar rasanya makin gurih.
Setelah itu baru deh kita masukkan isian daging ayam cincang tadi. Ayo, masukin sampai padat ya. Sekarang tinggal kita oven selama 20 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Tada! Ayam asap isi ayam keju mozzarellanya sudah siap nih. Wih, ngiler banget deh Unyil. Langsung serbu! Selain bebas dari paparan zat kimia, ayam probiotik juga memiliki kadar lemak yang rendah daripada daging ayam biasa. Jadi bisa membantu kita dalam mengatur kadar kolesterol. Gak cuma itu aja, hidangan ini juga bagus untuk meningkatkan fungsi pencernaan dan kekebalan tubuh kita loh. Wih, mantap! Siang-siang gini waktunya mengais rezeki dulu. Kira-kira siapa ya? Nah, itu tuh ada ayamnya Po Ipe. Krrr. Nah, silakan masuk. Asik, 30 juta. Gah, Oga, lihat ayam aja kagak? Ayam Po Ipe udah masuk pekarangan Oga tanpa izin. Jadi denda 10 juta satu ayam. Tuh, baca tuh. Pucung gak, Bus? Alah, ini sih bisa-bisan situ aja. Pasti ayam ayah dijebak kan ya? Asal tahu aja ya, tuh ayam udah ayah didik jadi ayam yang santun. Kalau masuk ke rumah, pasti ngucap salam sama permisi. Kagak asal nyelonong. Mana ada ayam kayak gitu, Po. Udah. Nih, daripada bayar 30 juta, bawa aja nih ayamnya nih. Nih, bawa nih. Aduh. Teman-teman, bulu ayam yang merupakan limbah dari tempat pengolahan daging ayam bisa dimanfaatkan untuk mempercantik rambut loh. Bukan langsung dipakai ya bulu ayamnya. Tapi harus diolah dulu. Seperti inovasi suplemen rambut dari bulu ayam, karya kakak-kakak dari Universitas Brawijaya ini nih. Keratin alami dari bulu ayam akan diekstrak untuk mempertahankan kelembapan rambut. Keratin penting banget buat kesehatan rambut, terutama buat yang suka merapikan rambut menggunakan flat iron ini. Merawat rambut dengan cara dipanaskan bisa mengikis kadar keratin pada rambut kita loh. Kalau terlalu sering bisa bikin rambut kita jadi kering dan rusak. Makanya rambut butuh asupan keratin tambahan. Oh iya, produk perawatan rambut keratin alami dari ekstrak bulu ayam ini juga dicampur dengan bahan-bahan alami lain. Lihat cara bikinnya yuk, kita kemon. Pertama kita cuci dulu bulu ayamnya. Ayamnya harus jenis ayam kampung ya. Dalam sehari kakak-kakak ini bisa mengolah 1,5 kilo bulu ayam loh. Wih. Setelah dibersihkan, bulu ayam dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, bulu ayam yang sudah kering kita cacah agar mudah diekstrak. Selain bulu ayam, suplemen yang mulai dikembangkan tahun 2018 ini juga menggunakan daun apu-apu dan lidah buaya sebagai bahan tambahan. Kandungan antioksidan dan flavonoid pada daun apu-apu dan lidah buaya bisa membantu melembutkan rambut. Selanjutnya, bulu ayam akan direndam dengan etanol dan didiamkan selama 2 hari. Hasil ekstraksinya sudah disiapin nih. Yuk kita mulai proses formulasi atau pencampuran bahan-bahannya. Campurkan ekstrak daun apu-apu, lidah buaya, dan bulu ayamnya. Kemudian biar rambut jadi mudah diatur, kita tambahkan juga cuka apel ya. Cuka apel ini juga berfungsi sebagai pengganti formalin yang banyak ditemui pada produk perawatan rambut di pasaran. Lalu terakhir tinggal kita tambahkan esen. Suplemen rambut ini punya 3 varian loh, yaitu vanila, coklat, dan anggur. Selain sudah dipesan dari beberapa wilayah di Indonesia, produk ini juga beberapa kali menerima pesanan dari beberapa negara di Asia loh. Hebat ya, udah go internasional nih. Wih. Cara pakainya mudah kok. Kita lapisi rambut kita dengan suplemen keratin rambut ini. Oh iya, dipakainya setelah keramas ya. Jangan lupa dibilas setelahnya. Jika rutin dipakai, keratin dari bulu ayam ini gak cuma bisa membantu melembutkan rambut saja, tapi bisa membuat rambut tambah berkilau dan mudah diatur.
Selain itu, suplemen keratin rambut ini juga bisa memulihkan rambut yang rusak. Wih, pokoknya makin keren deh rambutnya. Jangan sampai kayak Pak Oga ya. Bahan-bahannya sudah siap semua ya, Po? Udah dong, Nyil. Daun udah. Esennya juga udah. Iya, bulu ayamnya mana ya? Nggak ada, Po. Perasaan tadi di sini deh, Po. Sepada. Pucung kabus. Yuhu. Oga, ngapa kayak jago begitu sih? Mana penampilan Oga? Udah keren belum? Lah itu bulu, ngapa ditaruh di kepala begitu? Tahu nih, Pak Oga. Emang nggak keren ya? Kagak. Nyil, tolong pegangin Pak Oga, Nyil. Kita cabutin aja nih bulunya nih. Siap deh, Po. Ayo sini, Pak. Ampun, Po. Ampun. Aduh, sakit nih, Po, sakit. Aduh. Selain dagingnya, telur ayam juga menjadi panganan favorit hampir semua orang nih. Rasa enak, gizinya yang banyak, mudah didapatkan, dan bisa dikreasikan jadi aneka makanan. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Untuk menghasilkan telur yang berkualitas, pakan yang diberikan untuk ayam petelur juga istimewa loh. Perawatannya juga beda. Pulet alias ayam yang masih kecil ditaruh di kandang khusus yang proses pemberian pakan dan minumnya dilakukan pakai mesin otomatis. Saat sudah berusia di atas 17 minggu, ayam-ayam ini akan mulai menghasilkan telur. Normalnya sih, satu ekor ayam petelur bisa menghasilkan hingga 408 butir telur selama hidupnya. Wih, banyak banget kan? Telur-telur yang dihasilkan oleh ayam-ayam ini selain bisa dimasak dengan banyak cara, juga jadi bahan penting dalam berbagai olahan makanan. Salah satunya mayonnaise. Itu loh, krim lembut yang biasanya dinikmati sebagai cocolan makanan, campuran salad, maupun olesan hamburger. Hanya telur-telur terbaik yang bisa kita olah jadi mayonnaise. Telur-telur ini didatangkan di pagi hari agar telurnya benar-benar segar ketika diproses. Dan untuk menjaga kualitas telurnya, harus kita cek dulu nih di laboratorium. Petugas akan mengambil 30 telur secara acak. Beri nomor pada telur-telur secara berurutan. Dengan alat khusus, kita bisa cek tinggi putih telurnya. Semakin tinggi putih telurnya dan menutupi kuning telur, berarti telurnya segar. Mantap! Ini mesin yang paling menarik di pabrik ini. Mesin pemecah telur otomatis. Yap, setelah telur dicuci bersih, langsung kita pecahkan telurnya pakai mesin ini. Mesin ini bisa memecahkan 45.000 telur dalam waktu 1 jam saja. Wih, cepet banget kan? Kuning dan putih telur akan langsung terpisah tuh. Yap, soalnya hanya kuning telur saja yang digunakan sebagai bahan pembuatan mayonnaise. Kuning telur akan ditampung di dalam tabung ini untuk tahap pasteurisasi, yaitu pemanasan dan pendinginan kuning telur pada suhu tertentu. Fungsi tahap pasteurisasi ini untuk mematikan kuman dan bakteri yang masih terkandung dalam kuning telur. Lanjut, bahan untuk membuat mayones terdiri dari kuning telur, minyak kedelai, dan cuka. Timbang semua bahan sesuai dengan ukuran masing-masing ya. Setelah ditimbang, semua bahan dicampur pakai mesin pencampur ini. Oh iya, pabrik ini menggunakan minyak nabati kedelai sebagai perasa mayonesnya. Jadi lebih sehat dong. Tahap pencampuran ini dilakukan secara komputerisasi. Tidak banyak campur tangan manusia, jadi benar-benar steril dan higienis. Lakukan juga tahap emulsifikasi untuk menggabungkan dua jenis zat yang berbeda seperti cuka, minyak kedelai, dan kuning telur agar bisa tercampur rata. Mayones yang sudah jadi harus kita uji di laboratorium lagi nih. Uji kualitas kekentalan dan keasaman dari mayonesnya. Harus sesuai standar ya. Kalau sudah lolos uji, baru bisa kita kemas. Masukkan 150 gram mayones dalam setiap kemasan. Dalam 1 jam, mesin ini bisa menghasilkan 1440 tabung mayones loh. Wah,
Tidak sekedar enak, mayones juga bergizi. Dalam 100 gram mayones mengandung vitamin A, C, D, kalsium, zat besi, dan magnesium. Lengkap banget kan kandungan gizinya? Bagus untuk tubuh, mantap! Om editor, coba rewind ke mesin pemencet telurnya lagi dong. Wah, tuh, lihat teman-teman. Kalau telur yang dipecahkan segitu banyak, berarti limbah cangkang telurnya banyak juga dong. Jangan worry dulu, karena limbah cangkang telur ini masih bisa diolah kok jadi pasta gigi loh. Kandungan kalsium di dalam cangkang telur bermanfaat untuk memperkuat email gigi. Ya udah, langsung bikin pasta giginya yuk, kita kemon. Limbah cangkang telurnya harus dibersihkan dulu nih. Cuci-cuci, gosok-gosok. Jangan lupa bersihkan sisa plasenta di bagian dalam ya, biar hilang aroma amisnya. Kemudian haluskan cangkang telurnya. Nah, proses ini yang paling penting nih, karena hasil tumbukan ini yang akan menjadi bahan tambahan dari pasta giginya. Lanjut, kita pisahkan bagian yang sudah halus dengan bagian cangkang telur yang masih kasar. Harus diayak dengan hati-hati ya. Nah, agar pasta giginya punya warna dan aroma yang menarik, kita pakai tambahan ekstrak daun pandan nih. Bersihkan dulu daun pandannya, terus kita rajang kecil-kecil. Tumbuk deh, kemudian peras agar ekstrak klorofilnya keluar. Tuh, hijau banget kan? Baru deh dicampur dengan bahan lain. Untuk pasta giginya ada magnesium karbonat, gliserol, sorbitol, dan yang paling penting, tepung cangkang telurnya. Campurkan semua bahan baku, tapi sedikit-sedikit ya, sambil diaduk. Pasta gigi cangkang telur ini mengandung 27.000 part per milon kalsium. Angka ini jauh lebih tinggi daripada pasta gigi biasa yang hanya mengandung 22.000 part per milon kalsium. Oke, sip deh, pasta giginya sudah jadi. Oh iya, karena pasta gigi ini tidak menggunakan deterjen, jadi aman loh buat kesehatan gigi kita. Mantap! Dasar Po Ipe. Kalau minta tolong suka nggak kira-kira ya, Den? Iya nih Pak, Unyil juga nggak tahu kalau ayamnya segede dinosaurus gini. Tahu gini kan tadi Pak Oga pakai gerobak ya. Makanya itu. Oga kesel banget, Den. Kesel sih kesel Pak Oga, tapi jangan ngebut dong. Biarin aja, Den, biar cepet sampai. Aduh, pelan-pelan Pak Oga, pelan-pelan. Emang kenapa sih, Den? Ya, Waduh. aduh. Loh. Ini restoran atau tempat pertunjukan sirkus ya? Atraksi penyajian makanan seperti ini bisa kita jumpai di kota Bangkok, Thailand. Menu di restoran ini sih sebenarnya nggak hanya ayam goreng saja. Ada puluhan menu lainnya. Tapi yang bisa disajikan dengan cara unik, ya cuma ayam goreng. Sebelumnya ayam digoreng dulu ya. Setelah ayam dibalut dengan resep bumbu rahasia, kemudian masukkan ayam ke minyak panas ini. Bolak-balik ayam sampai semua bagian berwarna kecoklatan. Sip, gak sampai 10 menit ayamnya sudah bisa diangkat. Ayo bang, hati-hati ya angkat ayamnya. Nah, sekarang siap-siap nih, ayamnya mau terbang. Restoran dengan cara penyajian unik ini buka setiap hari, mulai sore hingga tengah malam. Nah, ini dia ruang atraksi ayam terbang. Ya udah, yuk kita latihan dulu nih, biar nggak terlalu banyak ayam yang jatuh saat ditangkap. Wih, wah harus pintar-pintar jaga keseimbangan tuh. Yeay, hebat! Benda sekecil jeruk saja bisa tertangkap dengan mulus, lus. Wah, bagaimana ayam gorengnya ya? 10 ekor ayam goreng sudah berbaris rapi di meja nih, siap untuk terbang. Hihi. Pertama, letakkan ayam goreng di mangkuk alat penerbangnya.
Untuk memanggil pelayan tangkap, cukup bunyikan lonceng seperti ini. Dan gak pakai nunggu lama, pelayan pun langsung datang. Siap! Iya, tuas sudah ditekan. Dan hop! Wah, ayam gorengnya berhasil ditangkap. Menu ayam terbang di restoran ini terkenal dengan sebutan flying chicken. Dari mangkuk berbahan metal ini, ayam gorengnya akan loncat. Karena ternyata semua bagiannya bisa memberikan manfaat. Semoga kita juga jadi sekeren ayam yang bisa memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar kita.